Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Aulia Putri. Aku mahasiswa di Universitas Tanjung Pura, Prodi Sistem Informasi. Dan hari ini aku ingin mempresentasikan tugas besar yang sudah aku buat dengan judul Kasir Makeup Artist by Lelor. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Industri layanan kecantikan saat ini menuntut kecepatan dan akurasi. Lelor harus menghadapi sistem kasir digital segera. Proses pencatatan manual untuk detail pemesanan seperti layanan riasan, jumlah orang, dan layanan tambahan seperti softline, eyelash, dan hairstyling kini menjadi penghambat. Cara kerja ini beresiko human error tinggi dan memperlambat layanan. Kita memerlukan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, cara ini berisiko mengalami human error yang tinggi dan memperlambat pelayanan. Kita memerlukan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurat transaksi. Langkah ini penting banget untuk meminimalkan waktu tunggu dan memberikan pengalaman pelanggan yang superior. Selanjutnya adalah tujuan. Pertama, kita harus meningkatkan akurasi perhitungan seperti booking. Sistem akan otomatis menghitung total biaya dari kombinasi makeup style, jumlah orang, dan layanan tambahan. Ini dapat meminimalkan kesalahan dalam transaksi. Yang kedua adalah kita ingin mempercepat proses transaksi di kasir. Pelanggan tidak perlu lagi menunggu lama saat memesan layanan rias. Ketiga, sistem harus menyediakan struk digital yang transparan. Struk ini mencantumkan detail seperti layanan jumlah, add-ons, dan harga total secara rinci. Keempat, kita perlu mengelola daftar layanan dan harga secara terstruktur. Ini memudahkan MUA Lelor mengelola dan memproses semua pesanan secara digital. Yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Ini tercapai melalui adanya proses booking yang efisien dan pelayanan profesional berbasis sistem kasir otomatis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Nah, di sini saya ada import. Import itu untuk memasukkan suatu modul ke modul lainnya. Selanjutnya di sini saya ada menyimpan data variabel. Di sini juga ada menyimpan data dalam bentuk list. Listnya masih belum ada datanya. Di sini juga saya ada memanggil fungsi dari modul yang telah diimport. Di sini saya ada menggunakan perulangan while true. While true ini akan terus berjalan sampai dihentikan. Di sini ada meminta inputan. Selanjutnya di sini ada if, elif, dan else juga. Nah, di sini gunanya itu untuk menentukan keputusan. Nah, soalnya di sini ada if choice sama dengan 1 itu jika choice yang diinput adalah 1, maka program harga 1 plus sama dengan 80.000 ini akan berjalan. Namun jika tidak, maka dia akan lanjut ke elif choice sama dengan 2. Nah, di sini ada harga 1 tambah sama dengan 80.000 itu
menambahkan nilai harga 1 dengan 80.000. Nah, di sini juga ada pilihan titik append, graduation. Ini gunanya untuk memasukkan string graduation ke dalam list pilihan. Selanjutnya di sini ada break. Break ini gunanya untuk menghentikan perulangan while true. Ini juga seterusnya sama seperti yang tadi. Di sini ada menu 1 mengganti pesanan, itu tuh untuk memanggil fungsi pada modul lain dengan menggunakan variabel yang tersedia pada modul yang digunakan. Nah, ini gunanya adalah meminta inputan dalam bentuk bilangan. Dan ini ada for i in range. For i in range ini itu perulangan yang akan dimulai dari angka 1 dan juga akan diakhiri jika sudah melakukan perulangan sebanyak jumlah orang ditambah 1. Nah, di sini ada menggunakan \t, itu gunanya untuk tab agar UI-nya bagus. Di sini juga ada penggunaan \n. Sini itu untuk enter. Nah, di sini ada with open, file, dan seterusnya. Itu gunanya untuk menambahkan data ke file lain yang berbentuk txt. Dengan menggunakan with ini, file akan otomatis terbuka dan juga akan otomatis tertutup. Nah, di sini ada menggunakan f. F itu gunanya agar kita bisa langsung menyisipkan nilai variabel atau ekspresi dengan menggunakan kurung kurawa. Ini kurung kurawanya. Nah, di sini ada len. Len ini gunanya adalah untuk menghitung jumlah data yang terdapat dalam list. Jadi ini juga sama seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada pilihan 2 titik clear. Nah, ini tuh gunanya untuk menghapus semua data dalam list karena kan datanya itu sudah dimasukkan ke dalam penanganan file menggunakan materi penanganan file. Nah, apakah nilai variabel booking ini terdapat dalam booking list? Nah, jika iya, maka diminta inputan bookingnya ini. Namun, jika tidak, maka bookingnya akan berhasil dan nilai booking ini akan masuk ke dalam fungsi booking list. Nah, di sini ada center. Center ini agar string berada di tengah dengan lebar tertentu dan untuk mengisi ruang kosong. Ruang kosongnya itu yang ini. Nah, selanjutnya itu ada pilihan ini. Nah, ini itu gunanya untuk menampilkan data ke 0. Data ke 0 itu berarti data yang pertama dalam list variabel pilihan. Nah, yang ini itu gunanya untuk menampilkan satu buah spasi sebanyak 25 kali. Ini itu untuk menampilkan data yang sudah disimpan pada file txt tadi. Di sini itu gunanya untuk menghilangkan semua data pada file .txt agar file ini tuh bisa digunakan di transaksi selanjutnya. Nah, ini ada datetime titik now, itu gunanya agar kita bisa menggunakan jam, menit, terus detik, dan hari, bulan, dan tahun itu tanpa harus menginput. Misalnya ini gunanya untuk memasukkan data transaksi hari ini ke file 2.txt. Selanjutnya ada modul 1.py. Nah, ini menggunakan import juga. Ini juga buat tampilan UI-nya. Nah, mengganti pesanan ini tuh merupakan nama dari fungsi tersebut. Nah, pilihan, harga 1 itu merupakan parameter. Gunanya itu untuk menggunakan nilai dari variabel pada modul lain. Nah, di sini ada lower. Lower ini agar string inputan menjadi huruf kecil. Jika user menginput dengan menggunakan huruf kapital, ini akan otomatis menjadi huruf kecil. Nah, di sini ada pop 0, itu tuh gunanya untuk menghapus data ke 0 pada list pilihan.
Nah, di sini ada random titik sampel, itu gunanya itu untuk mengambil angka acak dari 1 hingga 31 dalam sebanyak 15 angka. Nah, di sini juga ada return. Return ini gunanya untuk mengakhiri sebuah fungsi dan memanggil nilai kembali ke tempat fungsi tersebut dipanggil. Nah, di sini ada global. Global ini gunanya agar variabel di dalam fungsi bisa digunakan di modul lain. Jadi, bayar dan kembalian ini bisa digunakan di modul try gitu misalnya. Nah, ini sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada modul CRUD. Nah, di sini ada pilihan 2 append, itu gunanya kan tadi kan kita kan menggunakan variabel pada modul lain. Jadi di sini tuh kita tinggal memasukkan data variabel item ke list pilihan 2. Nah, di sini itu kita pakai for I in range, itu bilangan itu selalu dimulai dari 0. Jadi di sini ditambah 1 agar dia dimulai dari 1. Itu untuk printnya. Nah, selanjutnya ini pilihan 2 indeks sama dengan item, itu jika indeksnya adalah 1, maka data pada pilihan 2 dengan urutan ke-1 akan diganti sesuai dengan nilai yang ada di dalam variabel item ini. Nah, ini juga sama seperti yang di sini, namun dia menggunakan del. Del itu menghapus data pada list tersebut. Di sini ada misalnya file .txt, itu file ini kosong ini karena programnya lagi nggak jalan. Nah, tapi kalau programnya lagi jalan, dia akan terisi dan akan terhapus secara otomatis jika programnya udah selesai. Nah, di sini ada modul selanjutnya, itu tuh gunanya tuh untuk menyimpan data transaksi yang sudah dilakukan. Jadi file ini tuh akan terisi kalau program utama itu udah selesai. Nah, sekian dari saya, terima kasih.